Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata kepada kami hingga hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata rohani kami, agar kami boleh melihat berkat curahan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengarkan hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupegal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyuguhkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kau minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, sebab karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memegal kepala Yohanes mempenjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Herodes dan Herodias yang dikisahkan dalam Injil hari ini adalah gambaran yang mewakili kebanyakan manusia saat ini. Ketika mereka melakukan kesalahan
dan Yohanes menegur. Mereka justru menyingkirkan Yohanes. Kerapuhan Yohanes menjadikan Herodias yang sakit hati dan menaruh dendam pada Yohanes menjadi leluasa untuk menyingkirkan dia dan bahkan membunuhnya. Seperti Herodes dan Herodias, kita seringkali dengan mudah menaruh dendam dan sakit hati kepada sesama yang menegur dan mengkritik kita. Kita tidak mau menerima bahwa orang lain melihat kesalahan kita. Kita lebih suka menyingkirkan mereka-mereka yang menjadi pengkritik daripada mawas diri mengakui kekurangan kita. Sikap ini yang menjadi penghambat kehidupan kita. Kesombongan dan keangkuhan ini dapat menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Herodes adalah orang besar yang takut kehilangan kebesarannya dan berusaha mempertahankannya dengan segala cara. Penutup. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada kami hari ini. Engkaulah Allah yang Maha tahu kehidupan kami Bapa. Karena itu kami serahkan hidup kami kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan penguasaan diri, ketenangan jiwa, dan boleh kami melihat sukacita berkat Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah dosa kami Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.